Pada episode sebelumnya diceritakan Dewi Anjani, Guarsa dan Guarsi dikutuk oleh Dewata karena saling memperebutkan benda pusaka dari kahyangan yang bernama Cupu Manik Astagina. Ayolah Kakang Bo, kami cuma ingin melihat saja. Kami hanya ingin melihat. Aku bilang tidak, Guarsa. Udah cari. Di sebuah negeri yang bernama Lokapala, terlihat seorang raja berwibawa yang bernama Danaraja tengah melamun meratapi kesedihannya. Sang raja bersedih atas kejadian di masa lampaunya. Dia teringat dan menyesal akan sumpahnya yang dahulu kala pernah ia ucapkan kepada ayahnya yang bernama Resi Wisrawa, yang nantinya di kemudian akan memerangi salah seorang saudaranya di medan laga. Sumpah yang dilontarkannya itu terjadi karena ayahnya itu melakukan hubungan gelap dengan seorang perempuan, dan dari hasil hubungan gelapnya itu mengandung seorang anak yang kelak berwatak jahat. Mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan bagi hamba Dewi Sukesi. Sabar anak, akan kujelaskan persoalan. Janganlah salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewakitaan Sang Resi yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendrayuningrat kepadaku, dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedar ilmu itu. Memang beliau meminangku untukmu, dan semula aku pun setuju, tapi tanpa terasa kami telah terseret oleh hawa nafsu yang mendidihkan asmara kami, kemudian menghancurkan kesucian kami. Maafkan kalau kemudian kami menjadi suami istri. Danaraja yang tak senang akan hal itu seketika marah besar dan bersumpah kepada Reswih Wisrawa selaku ayahnya bahwa kelak di kemudian hari dirinya akan memerangi salah satu saudaranya. Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Roma di medan laga. Mendengar keseriusan sumpah anaknya itu, Resi Wisrawa meminta anaknya untuk menarik kembali sumpahnya itu. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Danaraja yang masih diambang kemarahan tidak mendengarkan permintaan ayahnya itu. Rupanya sumpah Danaraja itu menjadi kenyataan. Adiknya yang bernama Rahwana itu, yang terlahir dari hubungan gelap, berwatak sangat licik dan jahat. Maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya. Di suatu hari terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Rahwana. Danaraja, keluar kamu, atau negerimu akan aku ratakan dengan tanah. Rahwana menerobos masuk wilayah Lokapala, wilayah yang dikuasai oleh Danaraja. Danaraja yang melihat kedatangan Rahwana menyerang para prajurit segera menghampiri Rahwana. Rahwana, hentikan kekejamanmu itu. Nafsu membunuh lebih kejam daripada seekor harimau. Harimau membunuh mangsanya untuk dimakan, tapi kau membunuh hanya untuk kesenangan dirimu sendiri. Jangan banyak mulut, Danaraja. Aku datang untuk memintamu menyerah. Lokapala harus menjadi milikku. Atas dasar apa?
Dan kamu sudah terlalu lama berkuasa di sini. Aku tidak suka kamu berani menegur atas segala tindakanku kepada negeri tetangga. Rahwana, aku melakukan itu karena kau adalah putra ayah. Keburukan yang kau lakukan akan memburukan nama ayah. Oleh karena itu aku merasa berkewajiban memberi nasihat padamu. Ini yang tidak bisa aku terima. Kita lakukan perang besar. Baik. Tapi bagaimana kamu aku kalahkan? Apakah Kadipaten akan menjadi milik? Kurang ajar. Suasana tidak terbendung lagi, maka terjadilah perang saudara antara Danaraja sang kakak dan Rahwana sang adik. Terlihat di medang laga keduanya sama-sama sakti mandraguna, mereka saling pukul dan tangkis. Di sisi lain, Dewi Anjani yang sedang melakukan tapa brata tiba-tiba didatangi oleh sosok dewa yang bernama Batara Guru. Batara Guru itu menyuruh Anjani untuk menyudahi tapa bratanya dan memberikan bibit ke dalam perut Anjani yang nanti di kemudian hari akan lahir seorang kesatria gagah perkasa yang bernama Anoman. Aku akan menitipkan bibit kesatria suci ke dalam perut. Sesudah tugasmu selesai, kamu akan kembali menjadi Anjani yang cantik dan kuperbolehkan tinggal di kayangan bersama para apsara. Kau bersedia, cucuku? Tidak ada hak hamba untuk menolaknya, Paduka. Sekarang bersiaplah menerima bibit kesatria suci yang dibawa dari swarga. Anjani, anak-anak yang berada di utara, berikan dia nama Anoman. Kembali pada negeri Lokapala, ilmu olah kanuragan Danaraja lebih unggul ketimbang Rahwana. Rahwana yang merasa tidak mampu mengalahkan Danaraja, ia berpura-pura menyanjung sang kakak dengan berkata bahwa ilmu kanuragannya jauh lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Kau tidak akan mampu membunuhku, Rahwana. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Kesaktian Kanda Prabu jauh lebih tinggi dari saya. Seorang adipati sakti mandraguna. Apa kau pikir? Seorang kakak tega membunuh adik sendiri. Bunuhlah saya, Kanda. Saya yang minta, Kanda Prabu. Saya tidak menyangka. Jauh lebih sayang kepada Kanda. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Rahwana, beliau seorang yang sangat adil. Kenyataannya tidak seperti itu. Bukankah ilmu itu Kanda dapat dari ayahanda Begawan? Kamu menginginkan kemenangan, Rahwana. Saya cuma ingin tidak dipermalukan. Danaraja yang merasa iba atas perkataan adiknya itu seketika mengalah dan menyuruh Rahwana untuk membunuh dirinya. Jika nanti kepala kita, kau hujamkanlah senjatamu. Dengan duduk pasrah, Danaraja menyuruh Rahwana untuk segera membunuhnya. Tanpa pikir panjang lagi, Rahwana yang sedari tadi hanya berpura-pura bersedih langsung menghempaskan tombaknya ke arah Danaraja, membuat Danaraja mati seketika. Mulai sekarang negeri ini menjadi kekuasaanku dan akan kuberi nama Alengka Direja. Dia sangat bahagia melihat kerajaan. Sorak-sorai kebahagiaan keluar dari mulut Rahwana. Setelah kematian Prabu Danaraja, alhasil Rahwana pun menjadi raja di Alengka Dirja. Itu tadi adalah lanjutan cuplikan dan alur cerita dari film yang berjudul Karmapala, di mana pada episode ini menceritakan jatuhnya kekuasaan Danaraja ke tangan Rahwana. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.